Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul efektivitas self-learning dalam perkuliahan. Pada kali ini studi kasus mahasiswa BINUS Online Learning. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Agung Saputra dan rekan saya Dimas Oktaviano, Sani Gumilang, yang terakhir Tiara Nadia. Pada bagian pendahuluan ini sudah kami ringkas terlebih dahulu, di mana submaterinya sudah secara lengkap di dalam soft file. Yang ini kami akan menjelaskan beberapa poin-poin penting pengaruh-pengaruh terhadap mahasiswa tersebut. Poin pertama, pengaruh belajar mandiri dalam kegiatan kehidupan sosial dan individu. Poin kedua, pengaruh belajar mandiri terhadap kehidupan sosial memberikan peluang konektivitas sekaligus menimbulkan tantangan. Yang ketiga, dampak belajar mandiri pada individu dan masyarakat. Mengkaji cara belajar dan membentuk hubungan, perilaku, dan dinamika budaya. Yang terakhir, metode pembelajaran mandiri, yaitu sebuah strategi pembelajaran di mana individu dan kelompok terlibat dalam pembelajaran tatap muka atau tutorial konvensional. Efektivitas learning dalam perkuliahan. Pembelajaran ini bisa dilakukan melalui daring. Pembelajaran daring yaitu bisa melalui website, Zoom meeting, email, grup diskusi, dan aplikasi-aplikasi meeting lainnya. Yang terakhir, ciri-ciri pembelajaran daring. Poin pertama, pembelajaran menggunakan media elektronik. Poin ketiga, penggunaan software, aplikasi, dan jaringan internet. Poin ketiga, pembelajaran jarak jauh. Poin keempat, peran media merupakan bagian utama dalam pembelajaran. Poin terakhir, pembelajaran mandiri merupakan faktor yang dibutuhkan dalam pembelajaran daring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara kami, Tiara Nadia. Untuk metode penelitian yang kami gunakan, metode penelitian yang dipilih adalah metode kualitatif. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk menganalisis atau mendeskripsikan suatu fenomena. Di sini adalah fenomena self-learning di dalam perkuliahan dari pemikiran individu atau kelompok terkait. Nah, metode penelitian kualitatif ini dipilih untuk memungkinkan kami sebagai peneliti itu mengumpulkan data yang mendalam dan terperinci. Lalu, untuk teknik pengumpulan datanya, kami menggunakan kuesioner sebagai instrumen survei, dan kuesioner ini sudah dirancang secara cermat agar bisa mencakup kunci-kunci dari aspek-aspek yang akan kami bahas dalam efektivitas self-learning di perkuliahan. Untuk populasi dan sampel, sesuai dengan studi kasus, populasi adalah mahasiswa-mahasiswa yang masih aktif dalam BINUS Online Learning. Lalu sampelnya kami pilih secara acak guna untuk mendapatkan subjek penelitian yang beragam dari segi latar belakang, pengalaman, dan pemikiran. Untuk hasil dan pembahasan penelitian akan dijelaskan oleh Saudari Shani Gumilang. Oke, terima kasih Nadia. Tiara, sorry. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dari yang telah kita ambil berikut yang sudah dijelaskan tadi oleh Tiara mengenai metode penelitiannya. Saya bahas kembali dengan tujuan analisa. Tadi sudah disebutkan oleh Mbak Tiara ya. Tujuan analisa kita itu untuk mengungkap data secara deskripsi. Nah, deskripsi itu artinya kita ada gambaran bagaimana efektivitas self-learning ini di mahasiswa BINUS Online. Yang kita pahami saat ini BINUS Online ini adalah sekarang universitas online yang
mahasiswanya itu diharuskan untuk belajar mandiri. Dan instrumen penelitiannya juga tadi sudah dijelaskan juga oleh Mbak Tiara, kita menggunakan angket terbuka, dan di dalam angketnya itu kita akan mengambil sampel secara akumulasi. Oke, di sini hasil penelitian itu tadi Mbak Tiara juga sudah menjelaskan tentang faktor-faktor. Nah, faktor-faktor yang kita mau ambil itu adalah dari sisi motivasi, tantangan, manajemen waktu, efektivitas, dan secara aspek psikologis. Kita rangkum kelima faktor tersebut menjadi menjadi 10 pertanyaan yang diambillah dari situ, dan kita rangkum apa aja sih poin-poin dari sisi faktor-faktor tersebut gitu ya. Nah, di sini pertama dari faktor motivasi, karena di pertanyaan kita juga ada yang kita buat itu bagaimana motivasi mahasiswa dalam pembelajaran self learning ini. Ternyata kita simpulkan dari jawaban-jawaban rekan-rekan kami sendiri bahwa motivasi dari pembelajaran mandiri ini adalah salah satunya itu adalah keinginan untuk otonomi. Maksudnya keinginan untuk otonomi itu dia itu ingin segala sesuatu dikerjakan sendiri gitu. Jadi tanpa ada dependensi akhirnya memilih untuk pembelajaran mandiri. Lalu dengan pembelajaran mandiri juga itu self learning itu membuat fleksibilitas waktu bagi si mahasiswanya. Setelah itu motivasi yang mendasar dari pembelajaran mandiri ini adalah motivasi internalnya gitu ya. Banyak mahasiswa di dalam sampel kami itu menjawab tentang motivasi internal gitu ya, yaitu berupa keinginan kuat gitu. Nah, dari faktor tantangan, tantangan apa sih yang dihadapi oleh mahasiswa di self learning ini? Yaitu ada beberapa yang menjawab tentang kurangnya dukungan teman sebaya. Ya, karena kan kita belajar sendiri, akhirnya kurang ya dukungan itu dibandingkan dengan pembelajaran yang offline gitu. Lalu adanya keterbatasan waktu. Biasanya keterbatasan waktu ini ya karena mungkin dia bekerja, jadinya memilih untuk self learning, ya akhirnya memilih online learning. Ya itu dia merupakan tantangan juga ini. Jadi waktu tuh sangat mempengaruhi dalam pembelajaran. Lalu masalah kedisiplinan dan kemalasan itu juga merupakan faktor yang menjadi tantangan bagi mahasiswa. Begitu juga dengan konflik antar jadwal kerja dan waktu belajar itu tadi yang berhubungan dengan poin kedua, keterbatasan waktu itu. Lalu dari sisi efektivitas, seberapa efektivitas nih belajar sendiri itu? Apa aja poin-poin yang mempengaruhi efektivitas? Ternyata satu, disiplin manajemen waktu. Lalu kedua, motivasi internal. Lalu ketiga, kemampuan dari perencanaan dari mahasiswanya ini sendiri. Jadi di awal itu apakah mahasiswa ini sudah merencanakan dengan baik atau tidak gitu ya. Lalu inisiatif dan juga pemahaman konseptual, juga analisa kritis dan disiplin dari dirinya masing-masing mahasiswa ini. Nah, secara aspek psikologis ini sangat menarik. Aspek psikologis itu maksudnya apa sih yang bisa menaikkan semangat untuk belajar mandiri dari sisi aspek psikologis, yaitu satu lagi balik lagi ke motivasi internal dari setiap mahasiswanya itu, kemampuan perencanaan, inisiatif, dan disiplin tadi mungkin sudah dirangkum di efektivitas, tapi itu juga termasuk tipisan dari aspek psikologi. Lalu pentingnya dukungan keluarga dan sahabat merupakan juga satu poin mengenai tentang aspek psikologi. Nah, dari faktor manajemen waktu, nah ini juga poin-poin yang didapat dari angket yang kami sebarkan itu manajemen yang bisa membuat efektivitas belajar sendiri dari faktor manajemen waktu, yaitu mahasiswa harus memiliki strategi dalam memanage waktunya. Setelah itu juga harus tahu prioritas tugas mana nih yang lebih penting gitu. Jadi harus bisa memilah-milah juga tugas-tugas itu gitu. Mungkin dari hasil penelitian dan pembahasan itu poin-poin yang kami dapatkan. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dimas mengenai simpulan dari penelitian kami ini. Silakan Dimas. Oke, selanjutnya adalah simpulan dari hasil penelitiannya. Di simpulan ini kita menemukan bahwa mahasiswa tuh
memilih pembelajaran mandiri di universitas daring karena yang pertama itu ingin fleksibilitas. Yang kedua itu dapat menyeimbangkan pembelajaran dengan komitmen kerja karena yang tadi dibilang Mbak Shani dari hasil penelitian banyak yang memiliki kesibukan lain seperti bekerja. Dan yang terakhir itu karena dari aspek psikologi percaya pada disiplin dirinya sendiri. Selain itu, strategi manajemen waktu, konsistensi disiplin diri, dan pengalaman positif itu juga penting untuk keberhasilan dalam memahami materi pembelajaran. Gitu. Next-nya adalah implikasi untuk kebijakan dan praktik pendidikan ke depannya. Dari simpulan dan hasil penelitian yang kami dapatkan, yang pertama itu dari kesimpulan dan hasil penelitian yang kami dapatkan, beberapa saran yang kami temukan untuk kebijakan dan praktik pendidikan ke depannya yang pertama adalah peran strategi manajemen waktu. Kami menyoroti bahwa strategi manajemen waktu merupakan kunci sukses dalam pembelajaran mandiri. Yang kedua, konsistensi disiplin diri. Ini menekankan pentingnya konsistensi dalam mencapai keberhasilan pembelajaran mandiri. Dan yang terakhir adalah pengalaman positif dalam pembelajaran mandiri. Ini tuh untuk menciptakan pembelajaran tuh eh, meningkatkan motivasi dan hasilnya. Jadi bisa menyarankan untuk melibatkan mahasiswa dalam pengembangan konten, pembelajaran, atau memfasilitas platform interaktif yang meningkatkan pengalaman pembelajaran. Biar nggak bosen belajarnya karena kan belajar sendiri gitu. Dan yang terakhir, kesimpulan akhirnya eh, dari itu semua yang kami temukan itu pertama mendorong praktisi dan pengambilan kebijakan untuk terus menjelajahi inovasi dalam pengembangan pembelajaran mandiri. Lalu menyuarakan perlunya terus mengadaptasi metode pengajaran dan teknologi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan perkembangan terbaru dalam pendidikan. Ini tuh berkaitan dengan terusnya berkembangnya teknologi yang semakin pesat, makanya ada pembelajaran mandiri. Kita menyorongkan untuk terus beradaptasi dari metode pengajaran mandiri ini. Lalu yang kedua, pentingnya pembelajaran mandiri dalam konteks pendidikan modern, bahwa kemampuan untuk belajar secara mandiri adalah keterampilan kunci yang relevan dalam menghadapi perubahan cepat dalam dunia kerja dan kehidupan. Ini masih berkaitan ya dengan yang ke apa cepatnya evolusi dari teknologi ini, semakin banyak eh, teknologi yang masuk dalam dunia kerja dan kehidupan kita gitu. Jadi orang-orang mulai sekarang tuh banyak yang individualis. Nah, karena itu pentingnya pembelajaran mandiri ini buat kehidupan. Lalu yang terakhir, menegaskan bahwa temuan penelitian memiliki dampak nyata dan dapat membentuk arah kebijakan pendidikan di masa depan. Mengajak para pemangku kepentingan untuk mempertimbangkan hasil penelitian ini dalam perancangan dan pengembangan program pembelajaran mandiri. Untuk kesimpulannya dari kami seperti itu, kurang lebihnya atau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Oke, stop.